Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dealer Talk episode 2. Kita sambil tunggu-tunggu yang lain buat gabung dulu, mau sapa-sapa dulu. Wow, sudah mulai rame ya. Halo yang baru gabung, selamat datang. Halo. Baik, hari ini pasti sudah pada tahu kan temanya itu tentang wedding organizer atau wedding planner atau event organizer. Dan hari ini spesial kita kedatangan tamu dan kita akan diskusi bersama dengan Kak Dewi Yanti yang pemilik sekaligus bos mungkin di The Chocks. Jadi buat teman-teman followers tab yang punya banyak pertanyaan seputar wedding organizer bisa langsung di chat di question box atau kolom pertanyaan biar nanti bisa dijawab langsung sama Kak Dewi. Kita sambil tunggu narasumbernya gabung, mau tanya dulu nih apa kabar semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan alhamdulillah sekali hari ini kita bisa live bareng lagi untuk di The Stock episode 2. Wow. Halo, wow, sudah mulai rame ya. Halo. Kita sambil tunggu Kak Dewi gabung ya. Mungkin sedikit introduction ya. Jadi sebenarnya The Chocks ini adalah wedding organizer yang baru-baru saja ya kalau menurut saya, yang lagi naik daun sekali karena kayak setiap saya buka instastoryku itu rata-rata orang menikah dengan bantuan dari The Chocks. Jadi kayak keren sekali karena tema-tema dan juga acara yang dikemas sama The Chocks ini bagus dan otentik dan juga kekinian sih kalau menurut saya pribadi. Jadi banyak sekali nanti yang akan saya mau tanyakan nih ke Kak Dewi yang juga owner dari The Chocks. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan juga, jangan sungkan, langsung saja ketik di kolom komentar karena nanti akan dijawab langsung sama Kak Dewi. Baik, kita tunggu dulu Kak Dewinya buat gabung. Wow, ini sudah ada nih Kak Dewinya. Langsung saja ya, saya undang Kak Dewi untuk gabung di live. Oke. Wow, terima kasih Faika. Hai, Kak Dewi. Halo, hai Dila. Halo kakak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dila Baik, kabar? baru baik, alhamdulillah ya Allah. Kakak sibuk sekali ya akhir-akhir ini, Kak. Ini baru pulang, baru selesai prewedding tadi. Habis temen Aduh, prewedding. sibuk ya Kak, sibuk sekali. Alhamdulillah. Sibuknya disyukuri. Alhamdulillah. Jadi ini Kak mau mengucapkan selamat datang di Dilas Talk episode kedua. Jadi Dilas Talk ini nantinya insya Allah mengundang teman-teman dan juga pemuda-pemudi Palu yang kreatif, yang keren untuk bisa sharing session di live siaran langsung di Instagramnya Step. Jadi ini sudah banyak sekali yang nonton. Mungkin teman-teman ini penasaran nih bagaimana ceritanya Kak Dewi sebagai wedding organizer kan selama ini. Nah, kalau boleh tahu Kak, apa arti dari wedding organizer atau wedding planner atau mungkin event organizer menurut Kak Dewi sendiri? Oke, nah kalau sebenarnya dia dua hal yang berbeda. Jadi wedding planner sendiri itu adalah perencana pernikahan. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang mau menikah, ketemu sama wedding planner, kita berusaha untuk membantu si klien bagaimana caranya mewujudkan keinginan misalnya wedding dream-nya. Nah, jadi kalau ada klien yang mau menikah, datang ke kita, terus mulailah konsultasi, mulai tanya-tanya, mulai dari kebutuhan dekor, kebutuhan venue. Nah, itu semuanya dalam bentuk konsultasi. Nah,
Itulah tugasnya wedding planner, membantu calon pengantin untuk merealisasikan keinginan tentang pernikahannya. Nah, seperti itu. Oke. Berarti beda ya Kak dengan wedding organizer? Ya, nah sebenarnya wedding organizer itu juga eh, orang-orang yang mengorganize sebuah pernikahan. Nah, Hmm. cuma bedanya ada beberapa tipe wedding organizer yang tidak diikuti dengan planner. Nah, jadi hanya membantu pada saat hari H. Nah, kalau di wedding planner itu membantu dari proses perencanaan, pemilihan vendor, sampai pelaksanaan acara seperti itu. Hmm. Kalau The Chalk sendiri Kak, itu mau disebut sebagai apa? Wedding planner atau wedding organizer atau apa? Uh, Wedding organizer. Oh, oke. Wedding Ya, organizer. Tapi apakah buka jasa juga nih Kak kalau misalnya orang-orang mau dibantu dari awal? ya. Jadi kalau di The Chops, orang-orang yang ambil jasa The Chops itu sudah include jasa wedding planner di dalamnya. Nah, ada beberapa Oh, ada beberapa tipe calon pengantin. Ada pengantin yang sudah datang dengan perencanaan yang sudah matang. Jadi mereka sudah pilih vendor, sudah booking. Jadi dia berarti hanya butuh jasa WO-nya pada saat hari H. Berarti kita tinggal membantu pelaksanaan acaranya sendiri. Jadi tidak perlu lagi mulai dari oke. membahas venue yang recommended, tidak perlu membahas konsep acara akan seperti apa, karena kliennya datang dengan konsep, vendor, semuanya yang sudah ready seperti itu. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya sudah sempat riset nih ya Kak terkait dengan Kak Dewi dan Decok sendiri. Jadi saya dapat kabar kalau misalnya dulu Kak Dewi ini sering dipanggil Decoks atau Dewi Coklat. Apakah itu betul Kak? Oke, bisa diceritakan enggak Kak? Itu kenapa bisa dipanggil Dewi Coklat? Dan tahun berapa sih itu Kak? Tahun berapa ya? Jadi panggilan Decox itu sendiri itu mulai dari saya kelas 2 SMA. Nah, waktu itu kan di Oh, SMA 2 ikut apa ya istilahnya ekskul begitu. Nah, saya gabung di ekskul yang di dalamnya ada 3 nama Dewi. Jadi waktu itu kan kita semuanya belum jilbab. Jadi bingung juga panggilnya semuanya Dewi. Nah, semuanya tiga-tiga balik. Ya, ya, ada yang dibantu atau apa gitu. Nah, lama-lama ada satu yang mulai pakai jilbab. Jadi sudah berubah. Jadi kan ini tiga orang baku bawa. Nah, oke. satu orang itu sudah dipanggil Dewi Jilbab. Nah, duanya ini masih Dewi-Dewi. Oh, Terus eh, cuman selang beberapa bulan, yang duanya tadi termasuk saya itu sudah mulai pakai hijab kan. Jadi tiga-tiganya semuanya pakai jilbab semua lagi. Nah, akhirnya bingung mau panggilnya hmm, apa. Akhirnya kita namanya semuanya berubah, bahkan tidak ada yang jadi Dewi. Jadi waktu kelas 2 ada namanya Dewi Rahmayani, itu dipanggilnya jadi Dedew, terus ada saya, Dewi Coklat, jadi panggil jadinya Decok. Kenapa dipanggil Dewi Coklat? Karena waktu SMA saya sempat jualan coklat sama teman-teman kelas. Dan ide hmm. penjualan coklatnya itu dari saya sendiri karena kalau jual coklatnya sebenarnya idenya dari teman saya dari SMP. Nah, ternyata waktu SMA pas kita pencarian dana bikin-bikin bazar, kita waktu itu bikin bazar coklat kayak begitu. Oke, baik. Berarti sekarang itu kayak sudah melekat dari dulu kakek. Baru sekarang langsung Ya, dijadikan nama nama brand, istilahnya nama apa ya? Nama ya, keberuntungan lah ya. Ada tadi di ya. sini yang komen katanya nama Jadi panggilan hoki ya. ya, jadi yang tadi kan bedanya sekarang namanya The Choks. Kalau dulu panggilnya Decok. Nah, yang orang yang Oke. masih panggil nama Decok sampai sekarang itu orang-orang yang memang kenal baik sama saya dari SMA sampai karena nama itu masih melekat sampai sekarang. Oke, baik.
Oke Kak, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Saya dapat ini juga nih Kak kabar kalau dulu Kak Dewi ini tipikal cewek yang tomboy ya. Agak lag ya Kak. Gimana? Oh oke. Ini ada kabar nih Kak, kalau katanya Kak Dewi ini dulu tomboy waktu masih masih muda. Sekarang masih muda juga sih. Aduh, jaringan. Iya, boleh diulang apa tadi tanya sayang? Oke, ini kakak kan dapat kabar kalau kakak dulu orangnya tomboy, lumayan tomboy waktu masih muda. Aku masih muda. Terus Sekarang kakak tidak sekarang sekarang awet muda juga. Baru kakak sampai ini ya kak, sampai pernah masuk nominasi film festival. Kakak sampai masuk film festival dengan ini ya, apa namanya, filmnya yang serupa tapi tak sama itu ya kakak, tahun 2010. Nah, pertanyaanku nih Kak, kenapa kenapa Kakak bisa beralih profesi dari yang sebelumnya istilahnya apa ya? Lumayan lumayan ini ya Kak di bidang yang lumayan kebanyakan didominasi oleh laki-laki ya Kak. Terus Kakak sekarang mengurus The Chocks atau ini wedding organizernya kakak, tapi yang gimana ya cara bilangnya ini kayak lumayan feminin dan mengurus masalah-masalah kayak kostum, wedding organizer dan lain-lain. Itu kenapa bisa kakak beralih kak? Dan itu bisa mungkin dirangkap pertanyaannya sama asal awal mula kakak mendirikan The Chocks bagaimana? Oke. Nah, em, dulu kan karena masih kuliah ya, jadi masih tidak terikat apapun, jadi bebas mau ikut apa saja. Nah, kebetulan memang dulu sempat tertarik di bidang film, foto. Nah, sampai ya itu yang tadi Dila bilang sempat dapat penghargaan. Nah, setelah itu time flies dan saya menikah. Nah, awal mulanya adalah saya rasa ketika saya menikah itu ada banyak konflik di dalamnya. Nah, kebutuhan Oh, perbedaan pendapat dengan orang tua, budgeting, dan ada banyak hal yang lebih rumit yang terjadi kalau kita mau menikah. Nah, basic dari situ awalnya setelah menikah itu kan saya usahanya undangan. Saya mencoba mm-mm. itu usaha undangan. Nah, nah usaha undangan itu awalnya memang undangan, tapi lama kelamaan eh, orang yang pesan undangan itu datang dan nanya, Kak tahu fotografer bagus enggak? Kak tahu gedung yang bagus tidak? Nah, awalnya saya masih bantu orang. Jadi kalau misalnya ada yang tanya ini, oke saya bantu carikan. Ada teman-teman yang minta tolong dibantu uruskan pernikahannya karena kebetulan mereka sudah sibuk kerja pagi sampai sore, bahkan ada ditambah lembur. Akhirnya saya oke, ayo saya bantu handle vendor, bantu bookingkan gedung. Nah, itu awalnya dengan terima kasih. Terus tiba-tiba ada yang mulai dari bawa oleh-oleh pulang dari honeymoon. Nah, itu semuanya tanpa tarif. Jadi saya tidak bisa menentukan harga. Oh, oke.
Oke. Berarti dimulai dari ini kakak ya, coba-coba, tolong orang, terus lama-lama kayaknya pas deh kalau jadi wedding organizer ya kak. Makanya sampai sekarang ada The Chocks. Halo Kak Dewi. Agak ini kak, agak lag jaringannya Kak Dewi. Iya, betul. Kakak, halo. Tunggu, wait. Oke, mantap. Kalau kalau boleh tahu nih Ya, kak, sekarang suara saya sudah terdengar, sudah kan kak? tapi putus-putus, agak putus-putus. Oh, Oke, astaga. sudah. Oke, tapi dilanjutkan saja stok kakak. Gimana tadi, lah? Ya, ini mau kasih buat teman-teman yang lagi nonton live-nya, kalau misalnya Ya. punya Apa pertanyaan tadi Dila tanya? seputar Ya. wedding organizer, oh belum kak, wedding organizer sama wedding planner langsung saja tulis pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan, nanti langsung dijawab sama Kak Dewi. Dan sambil tunggu buat teman-teman yang lain bertanya, kita lanjut dulu nih Kak. Pertanyaan yang selanjutnya. Nah, sekarang di Decox ini ada anggotanya ada berapa orang Kak? Sama divisinya divisi apa saja? Sekarang jumlah kru termasuk saya. Oh, oke. Oke. Nah, untuk sekarang jumlah kru yang ada di The Chops itu ada 18 orang termasuk saya. Nah, untuk divisi sendiri tidak ada divisi khusus di dalam The Chops sendiri. Jadi yang pasti kita ada admin, kita ada admin Instagram sekalian admin WhatsApp, terus ada LO. Jadi di The Chops itu setiap yang membantu saya dalam mempersiapkan event. Nah, tiap per 3 bulan LO ini jadi mereka hanya per 3 bulan. Jadi LO ini kan karena kru ada banyak, jadi mereka semacam ada jabatan per 3 bulan. Nah, jabatan sebagai LO itu berlaku mulai dari bulan Oktober, November, Desember. Terus, nah di Januari, Februari sampai bulan Maret itu LO-nya beda lagi. Nah, LO ini sendiri tugasnya mereka adalah membantu saya untuk menghandle semua event. Jadi biasanya kan ada yang tanya, Kak Dewi bisa ya semuanya diurus? Nah, saya tidak kerja sendiri, saya dibantu kru-kru saya yang memang kebetulan mereka sudah paham lah untuk di job desk-nya masing-masing. Nah, LO tadi kan LO-nya ada 3. Tugasnya itu ada satu yang khusus untuk koordinasi ke vendor. Mulai dari booking vendor, koordinasi jadwal untuk ke vendor, terus ada yang tugasnya untuk menyusun rundown acara. Nah, sebelum meeting kan sebelum event, 7 hari sebelum event itu kan kita ada technical meeting. Nah, tugasnya LO untuk mempersiapkan bahan meeting, bahan rundown. Nah, terus ada juga satu LO yang tugasnya untuk menyiapkan peralatan event, mulai dari hand spoon, hand sanitizer, terus pengukur suhu, HT, misalnya kalau memang kita turun pakai face shield. Jadi ada satu LO yang tugasnya untuk menyiapkan event. Jadi semuanya tidak lagi mesti saya semua yang handle karena saya sudah dibantu LO. Nah, LO juga yang bantu saya yang menjembatani saya dengan klien. Jadi ada beberapa klien yang tidak dihandle langsung sama saya. Jadi saya dibantu sama LO. Jadi kalau misalnya klien Kak ini mau ditemani fitting. Nah, itu LO bisa temani. Jadi tidak mesti saya yang temani fitting. Tapi kalau memang saya free,
itu pasti saya yang temani. Terus Oke, baik. kalau kliennya itu kebutuhan untuk ketemunya tentang konsultasi, itu pasti ketemunya langsung sama saya. Itu yang handle langsung saya. Seperti itu, sayang. Oke, mantap Kak. Berarti Kakak punya banyak teman-teman ya, punya banyak kru yang membantu dalam menghandle satu acara. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih Kak. Dari tadi sudah masuk di kolom komentar. Dari Giska Novia, pertanyaannya awal mula mendirikan The Chocks ini, kesulitannya apa aja nih Kak? Dan bagaimana Kakak menghadapinya? Oh wow, Kak Dewi harus live dulu ya guys, karena jadwalnya jaringannya kurang bagus ya. Tapi kita tunggu lagi buat Kak Dewi bergabung, dan buat teman-teman yang punya pertanyaan langsung saja ya di kolom komentar atau bisa di melalui ini question box. Ini sudah ada nih dari Muhammad Fikri dan juga Cika Tata. Tapi kita tunggu dulu untuk Kak Dewinya bergabung lagi, baru kita langsung ya tanya. Tadi kita sudah bahas banyak nih ya teman-teman seputar awal mula berdirinya The Chocks, terus The Chocks, awal mula berdirinya The Chocks, dan juga kita sudah bahas sedikit tentang kehidupan Kak Dewi Yanti dari yang masih muda, masa mudanya sampai dengan sekarang, kenapa bisa mendirikan The Chocks. Dan nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi terkait dengan profesinya sebagai wedding organizer dan juga owner dari The Chocks. Jadi buat teman-teman jangan tinggalkan live ini dulu karena kita akan dapat banyak ilmu selama 1 jam ke depan. Tapi karena sekarang kita sudah 22 menitan, mungkin tersisa berapa menit lagi. Bentar kita coba undang lagi ya Kak Dewinya untuk gabung. Halo, sorry, maaf. Iya, HP kan tadi santai Kak. tiba-tiba HP-nya hang, langsung mati. Tapi tidak panas HP-nya kan Kak? Biasa HP kalau Tidak, panas langsung mati. aman. Oke Kak, ini ada pertanyaan yang banyak sekali masuk. Kita langsung mulai dulu Kak ya. Pertanyaan yang paling atas ini dari Giska Novia. Awal mula punya kesulitan enggak Kak saat memulai di dunia WO? Oke, nah, eh, yang awal mula atau apa ya, yang paling sering kita kesulitan dalam dunia WO adalah merealisasikan ekspektasi. Nah, setiap klien itu membangun ekspektasi terhadap pernikahannya sendiri. Nah, contohnya ada beberapa klien yang membangun ekspektasi mau punya dekor kayak siapa. Misalnya di luar Palu, misalnya di Jakarta apa di Makassar. Nah, sedangkan realitanya adalah model bahan, sumber daya SDM yang ada di Palu itu pasti berbeda. Yang artinya jika ada klien yang ada klien yang membangun ekspektasi, itu kita berusaha untuk merealistiskan. Artinya saya ketika wedding tidak ada mungkin beberapa 1-2 kali yang klien, Kak kok makeupku seperti ini, Kak kok dekorku seperti ini. Nah, padahal vendor itu dipilih atas maksudnya klien sendiri yang pilih. Nah, jadi kadang itu menurutku yang paling sering jadi kesulitan pada saat kita menjadi WO. Misalnya ada pernah tuh klien datang, Kak, saya mau makeupku bold seperti makeupnya Mua dari luar. Nah, tetapi kan yang dia booking makeup di Palu. Nah, berbeda tangan, walaupun tipe ya, makeupnya mirip, itu pasti hasilnya berbeda. Walaupun brand produk yang mereka gunakan sama, pasti hasilnya tetap berbeda. Nah, itulah tugasnya seorang wedding planner untuk berusaha untuk konsultasi ke klien untuk meyakinkan ke mereka bahwa tidak semua yang kita inginkan pada saat pernikahan itu akan terwujud. Nah, itulah tahap-tahap konsultasi. Jadi misalnya gini, ada klien datang mau pakai dekorasi di Palu. Nah,
kita akan mencoba ke vendor itu kita bentuk komunikasinya, Kak boleh dong disketsakan dulu kira-kira gambar dekornya akan seperti apa, biar ketika kliennya pada saat hari H mereka lihat oh oke, jadi mereka sudah punya gambaran kurang lebih sketsa 85% sampai 90% dekornya akan seperti ini, yang artinya bunga yang memang kalau misalnya jenis bunga yang dia request itu tidak ada, kita akan bilang, Dek, sorry bunga jenis itu tidak ada di Palu. Atau misalnya, Dek, sorry model gaun seperti itu agak susah untuk dijahit di Palu. Nah, itu yang akan kita bantu untuk dikasihkan ke klien, biar kliennya tahu bahwa tidak semua hal yang mereka inginkan atau hal-hal yang mereka lihat Pinterest itu bisa diwujudkan di sini, seperti itu. Pinterest. Saya juga kadang kalau cari-cari referensi pernikahanku nanti, Kak, saya buka-buka Pinterest. Padahal masih lama Cari ya. Pinterest ya. Tapi Kak, kan karena sekarang The Chalks ini masih wedding organizer kan Kak, berarti tidak urus vendor, tidak urus dan lain-lain. Kira-kira The Chalks ada jalan kerjasama enggak Kak dengan komunitas lain mungkin atau mungkin vendor yang memang sudah punya apa ya kayak ikatan sendiri dengan The Chalks. Jadi kalau ada ini langsung sama ini kayak gitu. Kayaknya Kak Dewi jaringannya deh. Dila mau kawin padahal masih kecil. Dipikir-pikir memang Kak dari sekarang tuh supaya nanti pas direalisasikan bisa terwujud. Bentar kayaknya Kak Dewi jaringannya lemot deh. Kita anu dulu ya. Kita coba undang lagi nih Kak Dewinya. Sepertinya jaringan di Palu Barat ini kurang bagus ya kayaknya. Soalnya lihat dari backgroundnya kayaknya Kak Dewi lagi di kantor deh. Macam Anissa Bahar ini jaringan patah-patah. Hai Kak, welcome back. Hola. Hai. Gak apa-apa Kak, santai. Tidak terlalu bagus ya. Masih banyak ini, masih ada orang yang setia mendengarkan kita. Iya Kak, lanjut Kak. Jadi tadi pertanyaanku sampai di apakah ada komunitas atau misalnya kayak organisasi yang juga bekerja sama ini dengan The Chalk supaya apa ya, saling membantu lah ya, saling ya support. Oke. Nah, sebenarnya kita tidak ada ikatan kerja sama dengan siapapun. Itu tidak ada ikatan. Tapi kita welcome sama semua bentuk kerjasama. Nah, untuk sementara, kalau ada yang tanya, siapa vendor yang bekerja sama dengan The Chalks? Tidak ada spesifik satupun vendor yang bekerja sama dengan kita. Yang artinya, kalau ada klien bertanya siapa fotografer, kita akan menyarankan beberapa vendor yang ada di Palu, dan itu kita tidak mesti, jadi klien tidak mesti mengikut maunya kita, tidak mesti mengikut apapun yang kita tidak mesti mengikut saran dari kita. Nah, saran yang kita berikan adalah rekomendasi terbaik versi The Chalks yang kita kasih ke klien kita. Jadi misalnya Kak, kenapa gedungnya selalu di situ-situ saja, atau kenapa gedungnya tidak pernah di gedung lain? Nah, karena kliennya mintanya gedung itu, jadi bukan karena dari The Chalks. Nah, kenapa yang dipakai muanya hanya mua A sama mua B? Karena permintaan klien mintanya hanya 2 mua itu. Nah, tetapi kita juga menawarkan opsi lain ke klien. Misalnya, Dek, mau coba makeupnya ini enggak? Nah, kalau memang dia suka, dia akan minta ke kita untuk dibantu bookingkan. Sekarang sosial media, terutama Instagram, itu cukup untuk menjadi portofolio semua vendor. Jadi calon klien itu cukup melihat dari Instagram atau misalnya
portofolionya si vendor mulai dari fotografer, MUA, dekorasi, itu mereka cukup menilai, Kak, kayaknya saya tertarik deh pakai fotonya si A karena tone warnanya bagus. Nah, oke, berarti yang dia pilih itu yang kita booking. Kalau kebetulan yang sering kita booking adalah orang yang sama karena permintaan dari klien lebih banyak untuk vendor yang sama. Oke, menarik, menarik. Berarti semuanya memang by request ya kakak kalau wedding organizer ya. Benar-benar mewujudkan. Kira-kira cocok nggak sih kak kalau misalnya kita tipikal orang yang apa ya, yang perfeksionis dan lain-lain, terus kita maunya setiap klien itu punya wedding yang bagus, tapi di sisi lain klien ini punya referensi tersendiri tentang weddingnya. Jadi kira-kira sebagai wedding organizer dan Iya, wedding betul. planner ini, kira-kira apakah kita perlu ini kak kayak mengarahkan mereka, kayaknya ini lebih bagus deh, atau membiarkan mereka berdasarkan apa yang mereka mau gitu. Uh, jadi kalau di saya tipe misalnya gini, ada klien datang, Kak, saya pengen dekor model rustic. Nah, saya akan minta, boleh saya lihat contohnya seperti apa. Nah, berdasarkan pengalaman yang ada, ketika saya lihat model dekornya, oh dekor ini tipe dekorasi yang cocok itu sih dekornya vendor X misalnya. Nah, Mm. karena model dekor yang dia suka itu lebih ke passionnya dekor X, saya akan sarankan dia untuk pakai dekor yang tadi. Nah, misalnya kalau misalnya ternyata uh, misalnya gini, kan ada dekor misalnya X sama Y. Kalau misalnya model tipe dekorasi yang dia suka itu adanya di X, kenapa saya harus bawa dia di Y? Karena sedangkan di Y itu tidak punya model barang atau model bunga seperti yang dia mau. Oke. Seperti itu. Nah, dan kita pun menyarankan itu berdasarkan uh, pengalaman karena sudah sering lihat model dekor yang ada di Palu. Baik, baik. Nah, ini Kak, pas banget Kakak mention kata Palu ya, Kak. Kan awal-awal pandemi COVID-19 ini, kalau sepengetahuan dan sepengalaman saya nih Kak ya, banyak sekali orang yang menunda pernikahannya karena tetap mau pernikahan yang mewah, yang mewah kan Kak. Apalagi pas pandemi dilarang ya Kak, dilarang untuk kumpul-kumpul. Pasti ada dampaknya juga kan Kak sama wedding organizer Lecoks kan Kak. Nah pertanyaan saya kira-kira dampaknya seberapa, kayak sesignifikan apa yang dihadapi The Chocks dalam masa pandemi sampai dengan hari ini? Dari masa pandemi yang betul-betul PSBB sampai sekarang yang ya sudah banyak sekali orang-orang kawin di luar sana, saya bisa lihat. Nikah ya kayaknya, bukan kawin, nikah. Waduh, kayaknya Kak Dewi jaringannya ini lumayan macet lagi nih, teman-teman. Putus-putus kali ya. Hai Dika, pindah ke Palu Timur. Lah, sorry pertanyaan boleh diulang sayang. Apa tadi? Iya Kak, jadi ini pertanyaan dari Muhammad Fikri. Pas pandemi, bisnis wedding organizer di Palu terpengaruh enggak? Oke, sangat berpengaruh. Jadi kemarin pada saat pandemi itu kan wedding di stop. Memang dari Ya, pemerintah itu tidak kasih izin untuk izin keramaian. Nah, selama 3 bulan, saya yakin semua teman-teman pekerja wedding itu ya sangat-sangat pucat karena ada banyak orang-orang hidup dari event wedding. Nah, selama 3 bulan itu kalau saya secara pribadi ya saya cuman bisa di rumah jadi ibu rumah tangga. Nah, hmm, ada beberapa teman-teman itu yang survive dengan
membuka usaha lain. Ada yang membuka usaha brownies, ada yang buka usaha makanan. Nah, bahkan selama pandemi ada banyak vendor itu yang bisnis sampingannya itu malah masih bertahan sampai sekarang. Nah, kemarin kita tidak ada event selama 3 bulan. Kalau ditanya apakah bisa survive, jelas tidak. Karena saya tidak bisa ngapa-ngapain selama 3 bulan itu. Nah, tetapi setelah lewat 3 bulan itu kan sudah mulai dapat izin lagi nih. Sudah boleh bikin acara, tapi masih acara kecil-kecilan. Jadi tidak boleh rame. Waktu itu sempat ada pembatasan 50-100 orang saja per acara. Pada saat itu event yang datang itu ya baru 1, baru 2. Nah, akhirnya saya putar otak bagaimana caranya supaya The Chox ini masih bisa berdiri pada saat pandemi. Nah, saya mencoba memasang strategi untuk promo harga. Jadi harga kita sebelum pandemi itu kita diskon lumayan lah 50% untuk selama pandemi dari bulan Juni. Nah, ada beberapa teman-teman yang agak heran, kok kenapa harus diskon sampai segitunya? Nah, salah satu alasannya adalah karena kita butuh uang untuk tetap berdiri. Bohong kalau tidak. Ya, betul, Kru pun masih butuh uang jajan. Mereka masih ada yang masih butuh uang rokok, ada yang butuh uang untuk minum kopi, bahkan ada yang butuh uang untuk skincare. Nah, akhirnya dengan promo yang saya berlakukan, saya bertanya ke semua kru, Dek, saya mau diskon ke semua klien kalau memang ada yang di link ke kita. Tetapi fee atau gaji kalian yang kayak kemarin itu pasti tidak bakalan sama. Nah, nanti fee-nya mungkin akan berkurang. Nah, kalian itu masih mau tetap lanjut kerja event atau gimana? Nah, alhamdulillah semua kru itu sikat Kak, langsung gas, langsung ambil saja. Nah, alhamdulillah saya didukung dengan semua kru untuk tetap Kak, ayo maju, tetap jalan. Walaupun kita mesti pangkas harga, tidak ada masalah. Yang penting pelayanan tetap harus nomor 1. Oke. Dari situ awalnya datang klien. Oke. Habis datang 1 klien di bulan Juni, alhamdulillah setelah itu datanglah beberapa klien yang kita tidak tahu dari pintu mana semua, sampai alhamdulillah selama new normal, wedding pun masih berjalan lancar. Bahkan lebih banyak dari sebelum pandemi. Oh. Mungkin ini ya Kak, karena orang di rumah saja jadi semua mau nikah. Karena saya teman-temanku Kak jadi banyak sekali yang menikah. Saya sampai bingung, kenapa ya orang tiba-tiba menikah semua? Mungkin mereka lelah ya menghadapi pandemi ini. Kak, ini ada pertanyaan yang saya juga penasaran Kak, datang Betul. dari... Karena kan gini, menikah itu kan bagian dari sunnah ya. Jadi sebenarnya walaupun pandemi ya. Lanjut Kak. Ya. Lanjut Kak. Sorry. Apa deh? Fokus kan baca komentarnya orang. Iya, mereka ramai sekali ya penonton kali ini. Sampai bingung saya mau baca yang mana ini Kak. Oke. Karena jadi kan menikah ini sunnah ya. Jadi sebenarnya tidak ada halangan untuk tidak menikah. Nah, yang jadi masalah adalah petugas pernikahannya yang tidak ada. Itu kemarin KUA. Jadi saya rasa walaupun pandemi, kalau memang acara pernikahan itu masih bisa berlangsung dengan intimate wedding atau wedding yang hanya akad nikah saja, itu jauh lebih baik ketimbang kita tidak diizinkan untuk menikah. Nah, berdasarkan dari itu, akhirnya ada beberapa klien yang tanya, Kak, saya bagaimana? Saya pengen menikah, tapi ini lagi pandemi, ini lagi corona, bagaimana? Nah,
The Choks mencoba menawari mereka, ayo kita buat intimate wedding, tetapi saya akan siapkan protokol kesehatannya. Jadi mulai dari pengukur suhu, membagikan masker ke tamu, terus hand sanitizer ke tamu, itu semua kita yang bantu untuk laksanakan. Nah, akhirnya pernikahan masih bisa berlangsung. Dan itu juga dibantu karena pemerintah sudah kasih longgar, venue-venue itu sudah dikasih izin untuk buat acara. Baik. Sepertinya teman-temannya Kak Dewi banyak sekali yang lagi nonton ini ya. Sepertinya mereka sedang reuni di kolom komentar kali ini. Ini Kak, ini pertanyaan datang dari Kario. Katanya berapa budget pernikahan yang paling fantastis yang pernah dihandle sama The Choks? Berapa tuh? Saya penasaran juga. Paling fantastis 430 juta. Wow. Itu pas kapan Kak? Pas pandemi atau sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Oh, Sebelum pandemi. Okay. Baiklah. Semoga terjawab ya rasa penasaran kita semua. Ya, ini lagi nih Kak. Saya tertarik sama kata intimate wedding tadi. Nah, ngomong-ngomong ya Kak, kalau masalah intimate wedding kira-kira batasan wedding yang dikatakan intimate itu seperti apa sih Kak? Sebenarnya intimate wedding itu lebih ke pernikahan skala kecil. Jadi tamu yang diundang itu hanya kerabat terdekat. Oke. Jadi yang diundang itu hanya kerabat terdekat. Jadi hanya saudara pengantin, tantenya pengantin atau sepupu sekali plus sahabat terdekat. Nah, jadi teman-teman itu tidak diundang semua. Jadi kayak teman perangkatan, tetangga pun masih diundang tapi hanya sebatas satu apa ya istilahnya satu RW lah kayak begitu. Jadi tidak yang sampai tetangga atau teman arisannya mama itu tidak ada semua, teman pengajian itu tidak diundang. Oke, berarti memang intimate ya. Itu berarti sekitaran 100 orang Iya, Kak ya? 100 orang masih intimate itu Kak? Ya, kemarin paling sedikit sih 100 orang. Oh. Nah, terus acaranya jumlah tamunya lebih sedikit, venue-nya juga dipilih yang venue yang lebih kecil, terus fotografernya juga ambil paketan yang paling sederhana karena acaranya cuma akad saja atau hanya dinner saja. Oh. Nah, jadi pada saat konsep intimate itu yang mereka butuhkan adalah kru wedding organizer yang bantu untuk mengarrange acara, tetapi dengan budgeting yang harusnya masih cocok dengan budgeting mereka. Okay. Nah, contohnya kayak gini. Ini berlaku juga yang kemarin sempat tanya kenapa harganya masih turun. Nah, jumlah tamu yang diundang itu hanya 100 orang, yang artinya hanya jumlah makanan yang disiapkan pun hanya 100. Nah, kalau kita berbicara budgeting wedding, misalnya di hotel, itu yang artinya budgeting untuk makanan itu cuma 125 juta. Nah, kalau acara di rumah, itu dengan catering yang mungkin harganya sekitar 35.000 per pax, artinya budgeting untuk makan tamu itu hanya 3.500.000. Nah, tidak mungkin mereka mau membayar jasa WO dengan budgeting di atas 10 juta misalnya. Nah, akhirnya kita harus mencoba untuk menyesuaikan keadaan. Itulah tadi yang saya bilang tidak mungkin calon pengantin mau bayar uang 10 juta sedangkan cateringnya hanya 3 juta kayak begitu. Ya, betul juga sih Kak, betul. Ini menarik ini Kak, pertanyaan dari Kak Dika Lasman. Kalau dapat klien yang kepala batu, kong banyak mau itu bagaimana Kak? Sedangkan di sisi lain mereka bayar ya Kak. Ada, sayang. Yang penting uangnya ada sayang. Betul ya Kak, ada harga ada kualitas ya. Betul. Jadi kalau misalnya gini, Kak saya mau dokumentasiku ala-ala artis. Oke, kita bisa pakai vendor-vendor dari luar, yang artinya budgetingnya juga sesuai. Nah, kalau misalnya ada klien yang mau dekorasinya kayak istana, nah berarti harus siap budgeting dengan dekorasi yang segitu. Yang artinya kalau ada klien banyak mau, itu tidak ada masalah, yang penting sesuai dengan budgeting.
Nah, Hmm. yang salah itu kalau ada klien banyak mau tapi budgetingnya minim. Nah, kita akan coba uh, diskusi atau konsultasi dari awal. uh, Kalau budgetingnya itu tidak cocok atau tidak bisa merealisasikan itu si ekspektasi yang tadi dia bangun Hmm. itu. Jadi misalnya kalau memang budget kecil, kita akan jelaskan deh, sorry, budgetingmu ini hanya bisa untuk biaya venue. Hmm. Nah, itu belum ada dekor, belum ada dan lain-lain. Hmm. Jadi mesti di-prepare jauh-jauh hari. Nah, itulah tugasnya si wedding planner. Jadi kalau di saya sistemnya ketika ada klien datang, Kak saya mau menikah. Oke, saya pertanyaan pertama adalah budgetingmu berapa? Oke. Ada yang heran, kenapa langsung budget? Karena saya mau menyesuaikan vendor sesuai dengan budgetingmu. Nah, walaupun misalnya kan vendor juga misalnya apa ya, vendor A misalnya paketan foto-fotonya itu ada 3 paket. Nah, kalau memang budgetnya hanya cocok di paket paling sederhana, ya kita ambil itu saja, yang artinya sesuai dengan kebutuhanmu dan sesuai dengan keuangan. Oke, baik. Menarik, menarik, menarik. Ini rame sekali kolom komentarnya, dari tadi saya sampai salah fokus ya. Ini Kak, saya ada pertanyaan lagi nih Kak. Pernah nggak sih apa ya, kayak antara wedding organizer dengan pengantinnya ini clash sampai cancel? Padahal sudah bukti-bukti Gimana? antara The Chocks dengan kliennya ini clash. Mungkin karena tidak sejalan di tengah perjalanan, jadi mereka jadi memutuskan untuk berhenti. Pernah nggak sih? Alhamdulillah sih kayaknya untuk cancel pembatalan seperti itu belum ada. Cuman pada saat selama pandemi kemarin kita ada beberapa ya, ada 2 apa 5 wedding yang akhirnya konsep acaranya yang awalnya ada gedung itu akhirnya jadinya cuma acara di rumah. Nah, tapi pembatalan seperti itu kayaknya belum pernah deh. Oh, kayak Kalaupun kalau kayak kelas-kelas dengan klien itu kayaknya belum pernah deh. oh, syukurlah ya Kak. Apakah orang-orang yang jadi wedding planner dan wedding organizer ini harus sabar Kak? Atau bagaimana? Kira-kira apa sih tipe-tipe yang pas untuk jadi wedding organizer? Siapa tahu penonton di sini mau juga kan jadi wedding organizer. Oke, nah menurutku kalau mau jadi wedding organizer itu kayaknya mesti berpengalaman ya, karena tidak mungkin kita mau menjelaskan ke klien begini loh proses pernikahan itu, begini proses akad nikah dari ijab, sungkem atau apa kalau dia tidak ada pengalaman di situ. Jadi uh, boleh belajar. Jadi artinya mungkin sering datang ke pernikahan dulu, lihat-lihat dulu. Nah, ada beberapa mungkin tidak ada beberapa sih, mungkin ada orang seperti gini. Kenapa dia mau jadi WO? Karena dia merasa pada saat dia datang ke pernikahan, ih kok dekornya tidak matching sama bajunya, ih kenapa fotografernya ambil gambarnya dari segini. Nah, dia merasa kayaknya ada yang harus dibetulkan. Nah, mungkin ada orang yang basic berawal dari itu, akhirnya dia bilang, kayaknya saya harus bikin WO deh, supaya saya bisa bantu klien atau saya bisa bantu calon pengantin untuk bikin konsep yang matching atau konsep yang elegan atau yang Pinterest. Nah, akhirnya basic dari situ dia bikin WO, tapi menurutku ya fine-fine saja. Nah, Oh, karena mungkin setiap WO itu punya passion atau punya cara men-treat kliennya yang berbeda-beda. Jadi setiap orang karena beda passion dan di Palu juga punya banyak WO, jadi calon pengantin ini mungkin bisa menilai kebutuhannya ada di WOA atau WOB. Nah, kalau yang tadinya berawal dari itu dan tiba-tiba mau jadi WO, ya bisa juga mungkin dapat pengalaman berdasarkan sering melayani klien, sering dapat event, akhirnya dia punya pengalaman sendiri. Saya rasa tidak ada masalah juga. oke, baik. Ini ada pertanyaan nih Kak. Kayaknya banyak sekali yang penasaran, apakah Kak Dewi masih mau buat film atau tidak? Uh,
Ketawa. Kalau ditanya, tidak mah. Sebenarnya gini, kadang kadang kalau lihat orang bikin film juga masih mau, tapi karena saya sadar saya sebagai istri dan ibu, saya punya kebutuhan untuk dapat uang, sedangkan di film itu nanti dapat sponsor baru dapat uang. Jadi saya memilih untuk WO saja dulu, nanti baru bikin film. Baik, semoga menjawab ya rasa penasaran yang tanya tadi. Nah, Kak, ini sekarang kita sisa punya waktu sekitar 9 menitan. Saya mau tanya 2 pertanyaan terakhir mungkin ya, Kak. Sebelum kita tutup ini live-nya pada malam hari ini. Pertanyaan yang pertama ini terkait dengan kira-kira prinsip apa sih yang dipegang sama The Chocks supaya bisa bertahan dan untuk menggait banyak klien. Oke, nah kalau saya prinsip paling utama adalah good service. Nah, saya mencoba untuk mentreat saya yang harus kita berikan good service adalah bukan hanya klien tetapi klien dan tamu. Karena seluruh tamu dalam pernikahan itu adalah calon klien yang kita tidak tahu kapan akan menjadi klien. Nah, semua kru itu saya saya bukan latih juga sih, saya biasakan untuk berkomunikasi dengan semua orang. Artinya tidak harus Dewi, tidak harus Kak Dewi, tidak harus kalau ada apa harus ada Kak Dewi. Nah, mereka sudah bisa menyelesaikan masalah yang ada di event, mereka sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan, dan mereka tahu ketika kita memberikan pelayanan yang baik ke orang, orang akan menilai. Nah, jadi gimana ya? Jadi kalau misalnya gini, kalau di saya apa yang prinsipal itu adalah good service. Nah, di treat dengan orang kita mesti tidak mesti. Jadi kita tidak perlu marah atau misalnya dia ini kenapa kursinya seperti oh ya maaf Bu, akan kami bantu aturkan seperti itu. Karena kalau kita misalnya kalau memang bukan kita yang salah ya misalnya kalau tamunya atau ada ya keluarga yang ngeyel, yang marah-marah. Nah, tidak mesti juga kita balas marah karena kalau kita berubah jadi bad service ya sama saja kita dengan mereka. Nah, jadi anak-anak itu saya punya kru itu saya biasakan panggil anak-anakku. Nah, jadi mereka sudah tahu Kak Dewi apapun yang terjadi di lapangan kita tetap mesti senyum. Kalau ada orang bertanya di mana Aqua, bukan hanya ditunjukkan tetapi diambilkan. Kalau ada yang bertanya di sebelah mana WC, bukan ditunjukkan tapi diantar ke WC. Nah, itu mereka sudah biasa, mereka sudah terlatih, mereka sudah dan apa ya komunikasinya mereka dengan orang, sosialisasinya mereka dengan orang itu sudah bisa mengcopy paste bagaimana saya ke orang. Seperti itu. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir sekali Kak, singkat saja jawabannya takutnya live-nya putus. Oke. Kan Kak Dewi kan as a woman kan sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan ini memimpin banyak kru dan istilahnya kerjanya kerja lapangan ya Kak ya. Kira-kira prinsip apa nih Kak yang Kakak pegang dalam pribadi supaya tetap bisa berjalan dan tetap bisa menyesuaikan lah dengan flow sebagai pekerja seni mungkin? Wait, tunggu, wait. Gimana? Sorry, gimana? Sebagai pekerja gimana? Seni, gimana Tasya? Iya, gimana Kakak sebagai perempuan yang memimpin banyak kru dan juga bekerja di lapangan itu memegang prinsip apa supaya bisa tetap berjalan? Oke. Kalau saya prinsipnya bekerja pakai hati. Jadi jangan pakai otak. Nah, Sarannya Kak, mungkin kalau jadi kalau mungkin ada yang pernah jadi klien itu pasti tahu bagaimana kita melayani mereka. Tapi mungkin kalau ada yang belum pernah jadi klien, boleh tanya-tanya dulu, tanya harga. Siapa tahu cocok. Betul.
biar supaya tahu bagaimana pelayanan The Chox itu pada saat event. Baik, siap. Berarti pelayanan dengan hati ya, Kak. Oke, Iya, sebenarnya betul. masih banyak sekali Kak yang saya mau tanyakan. Mungkin teman-teman yang lagi nonton juga masih penasaran sekali sama Kak Dewi. Tapi karena keterbatasan waktu, maka mungkin ini adalah akhir dari live kita, dari pertanyaan penutup. Dan mungkin kalau Kakak punya statement terakhir Kak, statement terakhir sedikit lagi. Apa ya? Eh, mungkin lebih ke untuk teman-teman yang mau menikah. Nah, kalau ada yang tanya apa yang perlu disiapkan sebelum menikah, yang perlu disiapkan sebelum menikah adalah hati. Itu mesti yakin dulu, oke saya siap menikah. Dan yang kedua adalah budget. Artinya tidak ada pernikahan yang tidak ada budget. Nah, jadi uh, kalau misalnya mau menikah dengan sesuai budget, boleh sini tanya-tanya sama Kakak Dewi, siapa tahu bisa dibantu. Asik. Mungkin ya yang di sini yang lagi nonton yang masih jomblo atau mungkin sudah punya pasangan dan siap menikah tahun ini, jangan lupa hubungi Kak Dewi. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak sudah mau mampir di Dilas Oke. Talk. Semoga sehat selalu dan sukses selalu Kak. Thank you Dila, Terima sukses juga buat kasih. teman-teman Steph. Oke, bye-bye. Bye-bye Kak Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik buat teman-teman yang tersisa mau kasih informasi kalau jangan lupa jangan lupa nonton terus di Last Talk setiap hari Minggu. Dan nanti kita akan datangkan narasumber-narasumber yang hebat pokoknya dan keren dan pasti anak Palu dan orang Palu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi dan juga masukan terkait di Last Talk, jangan sungkan untuk langsung DM Instagramnya Step. Dan saya mau mengucapkan juga nih banyak terima kasih buat teman-teman atau kakak-kakak yang sudah menonton dari awal tadi jam setengah 8 sampai dengan jam setengah 10 sekarang. Dan saya doakan semoga sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.